Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, marilah kita renungkan dua ayat yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 34 dan 35. Ayat ini bercerita tentang nasihat-nasihat dari Allah langsung kepada pasangan suami istri. Jadi ayat ini bukan nasihat dari Nabi, bukan nasihat dari sahabat, bukan nasihat dari ulama, bukan nasihat dari orang tua, bukan nasihat dari guru, tapi ini adalah nasihat langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada pasangan suami istri. Allah Subhanahu wa taala peduli sekali kepada hubungan pernikahan karena memang pernikahan itu adalah salah satu syariat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah di dalam Al-Qur'an banyak memberikan nasihat dan juga petunjuk tentang bagaimana cara membangun hubungan keluarga, hubungan pernikahan yang insya Allah berkah dan bahagia. Salah satunya ada di dalam surat An-Nisa ini ayat 34 dan 35, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا Inna Allah kana 'aliyyan kabira. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Laki-laki atau suami adalah pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah memberikan kelebihan sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian yang lain, yaitu perempuan. Dan karena laki-laki berkewajiban memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang solihah itu adalah perempuan-perempuan yang taat kepada Allah, perempuan-perempuan yang mampu menjaga dirinya ketika suaminya tidak bersamanya, karena Allah telah menjaga mereka dengan syariatnya. Sedangkan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan berbuat kesalahan atau nusyuz, hendaklah kalian memberi mereka nasihat yang baik. Jika tidak berhasil, maka pisahkanlah tempat tidur mereka. Jika tidak berhasil, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti atau melukai. Tetapi jika mereka mentaati kalian, janganlah kalian sekali-kali mencari-cari jalan untuk menyakiti mereka. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kalian khawatir terjadi perselisihan di antara keduanya, maka utuslah seorang yang bisa mendamaikan di antara keduanya dari keluarga laki-laki dan juga dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Teliti dan Maha Mengetahui. Shadaqallahul Azim. Teman-teman sekalian, inilah salah satu di antara sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang isinya berupa petunjuk dan juga nasihat bagi pasangan suami istri dan bagi keluarga yang beriman. Kenapa nasihat-nasihat tentang keluarga dan pernikahan ini banyak di dalam Al-Quran? Karena memang pernikahan adalah salah satu di antara ibadah yang pahalanya
luar biasa. Bahkan pahala ibadah pernikahan ini tidak berhenti dengan durasi waktu yang seperti sholat hanya dilakukan sekitar 10 menit, atau ibadah puasa yang dilakukan hanya selama 1 bulan, atau ibadah haji yang dilakukan hanya selama beberapa hari, hanya dengan ritual tawaf, sa'i, wukuf, dan seterusnya. Tetapi pernikahan ini adalah ibadah seumur hidup, atau ibadah sepanjang ikatan pernikahan itu masih ada, dan dalam sehari ibadahnya berlaku selama 24 jam. Jadi suami istri ketika mereka mengikat janji dengan syariat Allah yang halal, maka sejak saat itu mereka sudah mulai beribadah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala suka jika hambanya itu meneruskan ibadah mereka secara istiqomah. Sehingga bisa dikatakan kenapa Allah membenci perceraian, karena sesungguhnya perceraian itu menghentikan seseorang dari ibadah dan justru membawanya kepada banyak fitnah dan syubhat. Orang yang sudah bercerai atau yang ditinggalkan oleh pasangannya, maka akan sangat mudah bagi dia jatuh kepada fitnah dan ataupun syubhat. Maka dari itu Islam sangat tidak menyukai perceraian, karena Allah juga membenci perceraian. Sehingga ini harus menjadi satu rasa yang ada di hati kita, bahwa iman itu adalah perasaan cinta, perasaan benci, perasaan bahagia, perasaan takut, perasaan yakin. Perasaan adalah hakikat dari iman. Sehingga kalau misalnya kita belajar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga belajar untuk memunculkan rasa yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Allah mencintai sesuatu, kita belajar mencintai itu. Allah membenci sesuatu, kita juga belajar membenci itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala benci kepada perceraian, maka orang yang beriman harusnya juga benci dengan hal yang sama. Suami benci untuk menceraikan istrinya, istri benci untuk meminta diceraikan oleh suaminya. Begitu juga mertua, orang tua, atau sahabat, siapapun di antara orang beriman, gak boleh kita menganggap perceraian itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Apalagi sampai menyukai perceraian, mengharapkan perceraian, baik perceraian diri kita ataupun orang lain. Justru kita membenci perceraian karena Allah membencinya. Mencintai pernikahan, mencintai pasangan halal kita karena Allah pun mencintai kebaikan itu. Ini yang disebut dengan iman. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita nasihat dan petunjuk bagaimana caranya agar hubungan suami istri ini semakin baik, semakin saling mencintai, dan mereka tidak pernah terfikirkan untuk berpisah. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa kita harus membenci perceraian. Buat kita perceraian itu bukanlah suatu pilihan, bahkan kita menghindari perceraian dengan cara apapun. Seorang suami menghindari perceraian untuk tidak mengatakan talak, seorang istri juga menghindari perceraian untuk tidak mengecewakan suaminya, untuk tidak meninggalkan suaminya, untuk tidak memancing suaminya, untuk saling mengalah supaya tidak terjadi perceraian. Kenapa? Karena kita benci dengan perceraian. Kenapa harus benci dengan perceraian? Karena Allah membenci perceraian.